Gue rasa kalian juga setuju sama gue, James Gunn adalah salah satu penolong yang sangat tepat ketika Warner Bros menunjuk dia menjadi pemimpin dari DC Universe bersama dengan Peter Safran. Karena memang terbukti dengan cuman satu film Superman dan juga satu series Peacemaker season kedua, ini arah dari Gunn and Monster benar-benar tertata dengan sangat matang. Pondasinya itu menurut gue udah benar-benar kayak udah kuat banget, matang banget. Bahkan dengan MCU sekarang bisa kita akui bahwa lagi di masa suram sejak ditinggalnya Infinity Saga, bisa dibilang banyak sekali orang-orang yang superhero fatigue seolah-olah nggak berlaku dengan karya-karya superhero yang ditelurkan oleh James Gunn dan juga timnya. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang keberhasilan dari DC Universe di masa depan, kita jangan melupakan sejarah bahwa sebelum adanya James Gunn, bisa kita akui kalau DC Universe ini memang hancur lebur, nggak tahu arah, dan di ujung tombak kehancuran gitu. Jadi di video kali ini mari kita belajar dari sejarah kehancuran dari Warner Bros. Jangan sampai terulang lagi untuk di era James Gunn ini. So inilah dia awal mula kehancuran dari DC Universe di tangan Warner Bros. Dan juga Zack Snyder. So, di awal-awal kemunculan dari DC Universe era modern itu bisa dibilang bukan Cinematic Universe yang gagal ya. Bahkan bisa dibilang bisa head to head dengan Marvel yang memulainya dengan Iron Man yang pertama sampai ke Avengers. Dikala itu udah ada The Dark Knight Trilogy, dimana semua orang mengakui bahkan sampai titik ini ada banyak sekali yang kalau ditanya film favorit lu apa, pasti ada daftarnya adalah The Dark Knight Trilogi dengan Bruce Wayne-nya, dengan Christopher Nolan yang menggarap film-film Batman tersebut. Nah, yang mungkin gak kalian ketahui adalah ketika keberhasilan dari The Dark Knight Trilogy, itu Warner Bros meminta langsung Christopher Nolan untuk membuat film Man of Steel. Nah, di sana dia merasa bahwa Superman ini sangat cocok untuk digarap dan juga dinaikkan setelah keberhasilan dari Batman. Saya seperti biasa, kalau nggak Batman, ya Superman. Itu kan yang menjadi andalan dari DC di masa lalu gitu. Kalau sekarang kan dengan James Gunn yang terkenal sangat terampil mengambil karakter yang kurang terkenal dibikin terkenal, itu beda lagi gitu. Dan itu nggak berlaku di masa lalu gitu, dimana Warner Bros meminta Christopher Nolan untuk menggarap Man of Steel. Tapi ada terjadi perdebatan antara Christopher Nolan dan juga beberapa orang-orang di Warner Bros yang merasa bahwa Christopher Nolan ini terlalu dark dan juga realistik untuk membuat film Superman yang cenderung fiksi dan hope. Itu tidak cocok dan nggak sejalan dengan karya-karya dari Christopher Nolan, apalagi sebelum The Dark Knight gitu. Jadi akhirnya diputuskan oleh Warner Bros untuk mencari sutradara yang cocok untuk menggarap Man of Steel. Kalian tebak siapa? Katanya udah tahu lah gitu ya. Akhirnya setelah mencari sekian lama ketemulah nama dari Zack Snyder dengan 300-nya, dengan Watchmen-nya, dan terutama di Watchmen sih, karena memang Zack Snyder berhasil membuat era-era superhero yang tadinya nggak dipandang sama sekali oleh orang-orang. Dengan dirilisnya Watchmen itu membuat orang-orang juga cukup menyukai genre superhero, dan dia kayak bisa dibilang era-era kebangkitan genre superhero di era modern lah Zack Snyder gitu. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Zack Snyder yang akan mendirect Man of Steel itu. Apakah Man of Steel berhasil di kala itu? Secara finansial orang berbondong-bondong nonton Superman era modern, ya bisa dibilang finansial mereka berhasil, tapi secara kritikus juga secara kontroversial ini nggak berhasil, karena memang ketika dirilisnya Man of Steel orang kaget yang tadinya ngelihat Brandon Root gitu, kemudian juga ngelihat program Superman sebelumnya yang hope, cerah, penuh harapan, tiba-tiba digarap oleh Zack Snyder, dia langsung ngebunuh si General Zod. Mana nggak kaget tuh, orang jarang ngeliat Superman ngebunuh orang, tiba-tiba ngebunuh si General Zod. Dikala itu orang kaget, wah kok kayak gini, dan penuh kontroversial dikala itu. Dan itu adalah salah satu penyebab buat teman-teman nanyain kok nggak ada Man of Steel yang kedua. Ya gara-gara memang setelah dirilis ya penuh kontroversial kayak gitu, orang kurang suka dengan Superman yang kayak gini gitu. Dan akhirnya dengan buru-burunya gitu, ini salah satu kesalahan menurut gue dari Warner Bros. Tapi sebelum kita melanjutkan kesalahan itu, salah satu kesalahan yang sangat fatal bagi Warner Bros adalah tidak menunjuk Kevin Feige-nya versi DC di kala itu. Bisa aja dia tunjuk Christopher Nolan sebagai pemimpin dari franchise Cinematic Universe dari DC, tapi tidak dilakukan oleh Warner Bros. Dan dia membiarkan begitu saja proyek-proyeknya dan pengen kejar setoran untuk menyusul Marvel yang kala itu sudah mulai menggarap film-film dari Avengers. Bukan Man of Steel yang kita dapatkan pada kala itu, malah justru Batman versus Superman yang endingnya dengan Martha itu, dan dengan munculnya Wonder Woman, Cyborg, The Flash dan sebagainya,
tanpa ada film solo terlebih dahulu, itu adalah langkah yang menghancurkan DC Extended Universe sebelum eranya James Gunn. Akhirnya karena banyak banget kontroversi, setelah rilis Man of Steel ada kontroversi, rilis juga Batman vs Superman ada kontroversi, akhirnya sebagai penenang gitu ya, untuk meningkatkan bagaimana daya beli dari penonton ini, dibikinlah Suicide Squad karya David Ayer yang tadinya dimaksudkan versi tone-nya gelap, membantai. Tiba-tiba Warner Bros di ending di last minute minta diubah, di-reshoot untuk filmnya lebih ke cerah dan bergaya Guardians of the Galaxy. Akhirnya terjadi tumpang tindih editing sana sini, reshoot sana sini yang membuat filmnya nggak perfect. Setelah Suicide Squad, akhirnya dirilislah film solo dari Wonder Woman. Secara finansial dan juga kritik ini cukup tinggi dan bisa dibilang Wonder Woman adalah salah satu film paling berhasil yang ada di DC Extended Universe kala itu. Tapi memang keberhasilan juga kesenangan Warner Bros nggak berlangsung lama. Orang-orang menyadari bahwa cerita yang ada di Wonder Woman juga setelah babak kedua, babak ketiga selesai, itu semua skema-skema ceritanya formulatik atau sangat biasa untuk film-film dari superhero. Tapi setidaknya kala itu Wonder Woman memang memberikan harapan baru untuk di sini bisa bangkit lah bersama dengan Justice League-nya, meskipun memang sampai detik ini pun, sampai dirilisnya Wonder Woman itu DC Extended Universe masih punya arah yang tidak jelas karena nggak ada Kevin Feige-nya, nggak ada pemimpinnya di kala itu guys. Setelah suksesnya Wonder Woman, akhirnya ujung-ujung mereka sampailah ke titik membuat film Justice League. Dan yang menariknya, masalahnya bukan hanya terjadi di dalam filmnya, tapi justru juga terjadi drama yang sangat besar di belakang filmnya setelah Zack Snyder mengundurkan diri di tengah-tengah produksi film karena anaknya harus mengalami insiden bunuh diri yang membuat dia harus mengundurkan diri dari proyek tersebut. Bukannya Warner Bros ini merayu Zack Snyder untuk menyelesaikan film tersebut, nanti kalian berkabung dulu, dikasih waktu dulu, tapi justru dia langsung buru-buru menunjuk Joss Whedon, sutradara dari Avengers, untuk membuat Justice League. Nah, disinilah masalah besarnya. Meskipun Zack Snyder juga Joss Whedon ini berteman, tapi secara warna, secara kisah, kreativitas itu sangat berbeda jauh, yang membuat Justice League yang sudah disuting sangat bagus oleh Zack Snyder ini harus dilakukan oleh Joss Whedon juga, yang membuat tumpang tindih, reshoot sana, reshoot sini, ganti cut sana, cut sini, yang membuat film yang awalnya milik Zack Snyder menjadi Joss Whedon menjadi film yang sangat berantakan dan membuat para fans DC sangat muak kala itu. Dan akhirnya muncullah demo protes sana sini, tagar yang sangat besar, yang membuat Warner Bros akhirnya memutuskan untuk meminta Zack Snyder ini untuk melanjutkan film dari Justice League. Tapi memang sayangnya bukan dirilis di layar lebar, tapi justru dialihkan ke aplikasi HBO Max, di mana si Warner Bros memberikan $70 juta untuk modal bikin film ini, yang akhirnya dengan modal itu Zack Snyder sanggup untuk melanjutkan kisah dari Justice League. Tapi sebelum dirilisnya Justice League ini, ada lagi film-film baru yang cukup sukses untuk menarik secara finansial dari DC Extended Universe kala itu. Yang pertama ada Aquaman yang secara mengejutkan mendapatkan $1 billion, cukup mengejutkan juga. James Wan sangat berhasil, yang udah berhasil dengan Conjuring dan sebagainya, tiba-tiba menggarap Aquaman. Ini juga gue cukup kaget dan menjadi salah satu film favorit gue ya di DC Extended Universe kala itu. Setelah Aquaman juga muncul film Shazam, juga cukup berhasil secara kritik dan juga finansial karena memang dianggap fresh dan juga cerah seperti Marvel juga. Tapi sayangnya memang film Birds of Prey juga harus flop, yang digadang-gadang akan berhasil. Setelah menunggu cukup lama, kita juga sempat melihat perkembangan BTS di mana Zack Snyder syuting di belakang rumahnya sendiri untuk membuat cerita dari Justice League. Muncullah film Justice League versi Zack Snyder, bahkan dari depan Zack Snyder Justice League itu benar-benar kayak langsung di aplikasi HBO Max pada kala itu, dan kita menyaksikan, gue nonton. Tapi emang sayangnya bukannya gue nggak suka, tapi justru film ini menurut gue kepanjangan dan bisa bilang ini self-indulgent, dimana kayak seolah-olah jadi kayak Zack Snyder ini kayak terlalu NPD lah untuk proyek ini, sok-sok bisa mereka berhasil. Pada kenyataannya apa yang ditawarkan di sini bukan sesuatu yang baru juga, bukan yang fresh juga. Buat kita kayak lebih condong jadi kayak kenapa jadi formulatik kayak gini, jadi gue kayak
jadi boring gitu. Jadi rilisnya Zack Snyder Justice League bisa gue bilang pada kala itu cukup terlambat, dan akhirnya dengan rilis dengan model-model yang setup dari layarnya seperti itu, terlalu ketinggalan lah hype dari Justice League ini dan membuat kita nggak puas gitu ya. Meskipun sebagian besar fans dari Zack Snyder sangat puas, apalagi yang ikut pergerakan hashtag itu sangat puas, tapi akhirnya Warner Bros memutuskan untuk tidak melanjutkan universe dari Zack Snyder. Setelah itu Warner Bros memutuskan untuk jalan sendiri tanpa Zack Snyder, bikin beberapa proyek-proyek dengan saudara-saudara yang diambil-ambil yang pernah menggarap Marvel lah. Salah satunya James Gunn juga diperkenalkan pertama kali di sana. Terciptalah Suicide Squad versi James Gunn yang bisa dibilang cukup fresh, tapi memang harus diakui kala itu meskipun cukup berhasil tapi nggak meledak. Setelah Suicide Squad versi James Gunn, lahirlah film baru Black Adam yang digadang-gadang akan menjadi DC Universe era baru dengan si The Rock yang akan memimpin, dan dia kayak zaman dulu gue ingat banget Dwayne Johnson dengan PD-nya bilang kalau dia akan menjadi Kevin Feige-nya DC Extended Universe ataupun DC Universe yang baru dengan arah yang baru. Kala itu lagi ada masalah Henry Cavill yang udah nggak mau lagi balik sebagai Superman. Tiba-tiba dengan Dwayne Johnson kekuatannya itu membuat Henry Cavill mau lagi jadi Superman, pakai kostumnya lagi, kostum Superman muncul di post credit scene dari Black Adam. Tapi harus diakui kalau film Black Adam ternyata nggak terlalu berhasil, dan akhirnya Dwayne Johnson yang udah pede banget kala itu ngambek, bisa dibilang ya dalam tanda kutip ngambek, dan akhirnya melepas apa yang selama ini dianggap bisa dikontrolnya, dan akhirnya dia nggak lagi memegang DC Universe. Kemudian setelah Black Adam ada Shazam yang kedua, karena dianggap film Shazam pertama cukup berhasil, ternyata superhero fatigue itu lagi benar-benar berkembang banget yang membuat Shazam yang kedua biasa aja. Kemudian juga termasuk juga dengan The Flash, meskipun Andy Muschietti juga gue akui sutradara yang cukup berhasil, tapi dengan The Flash yang kayak gitu ada sentilan sedikit aja tentang CGI yang membuat para fans akhirnya membuli film ini, yang membuat film ini juga tergolong film yang flop, gagal secara finansial dan juga kritik. Dan setelah dari Shazam 2 dan juga The Flash, barulah hadir lagi film Aquaman 2 dan juga Blue Beetle. Keduanya juga sama-sama flop. Semua benang-benang kusut ini mengerucut ke kesimpulan bahwa Warner Bros butuh menunjuk satu orang untuk menjadi Kevin Feige-nya DC Extended Universe. Dan akhirnya setelah gonjang-ganjing kegagalan ini, Warner Bros mungkin rampat sana sini untuk memikirkan siapa yang cocok. Ditunjuklah James Gunn yang sudah terbukti tahu dapurnya Marvel, dan dia pengen membentuk universe cinematic dari superhero versi DC Universe era baru. Tapi James Gunn nggak bodoh gitu, dimana dia nggak mau terlalu tunduk dengan Warner Bros. Dia punya satu syarat, kalau lu pengen nunjuk gue sebagai pemimpin dari DC Universe bersama dengan Peter Safran, berikan gue kebebasan, berikan gue kontrol penuh, berikan gue keputusan, dan lu harus terima. Salah satu kontroversial yang kayak bener-bener pertama kali James Gunn lakukan adalah mengganti Superman Henry Cavill yang sangat orang sukai, apalagi sempat muncul di Black Adam yang orang pengen dia muncul lagi di Man of Steel yang kedua gitu. Dan akhirnya James Gunn memutuskan untuk merecast kebanyakan hal-hal yang berhubungan dengan DC Extended Universe, termasuk dengan Gal Gadot sebagai Wonder Woman, termasuk juga dengan The Flash, termasuk juga dengan The Batman, termasuk juga dengan Superman. Semuanya di recast. Akhirnya sampai sekarang kita bisa melihat keberhasilan dari Superman, juga keberhasilan dari series mereka lewat Creator Commandos hingga ke Peacemaker yang kedua. Ini semuanya berkat keberanian dari James Gunn dan juga persetujuan dari Peter Safran dan juga Warner Bros. Dan akhirnya kita bisa melihat kalau DC Universe di tangan yang sangat tepat. Apalagi ke depan akan ada Supergirl, apalagi ada Lobo yang kita tunggu-tunggu banget muncul di versi live action. Kita belum bisa berbicara tentang masa depan bagaimana racikan dari James Gunn ini, tapi entah kenapa gue optimis dan punya harapan setelah berhasilnya Superman dan juga berhasilnya Peacemaker. Gue sangat optimis dengan James Gunn dan juga teman-temannya. Jadi ya kita lihat aja ke depan, dan setidaknya gitu ya, setelah kalian menyaksikan pembahasan kita kali ini, kalian cukup mengerti apa yang salah dari Warner Bros selama ini, dan akhirnya diperbaiki dengan menunjuk James Gunn sebagai pemimpin dari DC Universe.